Saya udah jadi host ya, Bun. Ya. Ya, silakan direkam. Ya, baik. Kalau begitu saya buka secara formal ya, biar walaupun teman-teman mungkin malam ini tidak bisa ikut kegiatan kita untuk refleksi pelaksanaan kegiatan, tetapi mereka bisa mendengarkan apa yang menjadi keputusan kita malam ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Eni, Kepala LKP Harvest yang luar biasa, yang selalu membantu kita untuk melancarkan program-program yang hendak kita diskusikan. Yang saya hormati Pak Amran, ini guru BK hebat ini, luar biasa. Saya sangat beruntung bisa dipertemukan dengan Pak Amran dalam kegiatan PKP ya Pak Amran. Ya benar, Bu. Ini ada Pak Kusnadi. Pak Kusnadi itu adalah ketua MGBK dulu. MGBK saya Bu Eni di SMP waktu menjadi guru. Ketua MGBK abadi ini di Makassar sebelum beliau menjadi kepala sekolah Pak Kus ya. Baru di ini baru mau menjadi kepala sekolah. Jadi tapi tinggal 4 tahun berpensiun. Oh, dan ada Bunda Sari, Ketua MGBK Bogor ya Bun? Ya, Kota Bogor. Ketua MGBK SMP Kota Bogor Bun, Jawa Barat, Alhamdulillah. Kita dikelilingi oleh orang-orang hebat sebenarnya yang berada dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Alhamdulillah teman-teman semua. Kegiatan kita pada malam hari ini adalah refleksi pelaksanaan kegiatan e-training yang sudah kita laksanakan baru-baru. Untuk itu, mohon Bu Eni bersedia kembali untuk memberikan beberapa masukan kepada kita semua dalam rangka perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk melaksanakan banyak kegiatan di waktu berikutnya. Kepada Ibu Eni, dengan hormat saya persilakan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Hera, BK Lovers yang sungguh luar biasa. Hanya ucapan rasa bangga yang bisa saya sampaikan, Ibu. Ya, betul. Ibu selaku Widya Suara dari Kemendikbudristek yang senantiasa mau bergabung melalui LKP Harvest dengan Pak Dani, itu adalah suatu kebanggaan yang sungguh luar biasa. Tadi untuk hari ini saya melihat peserta kita yang ikut di ruang Zoom tadi di bawah angka 100, saya lihat. Saya cari lagi di room 1 sampai 4. Yang aktif hanya room 1 dan 2. Nah, mungkin untuk ke depan perbaikan kita supaya bisa lebih meningkat. Sebenarnya Pak Amran yang ini, yang ahlinya Bu Hera. Bagian manajemennya Pak Amran, Pak Frewendi sama Pak Joni. Mereka tim yang ini saya lihat yang sungguh luar biasa. Atau mungkin nanti diserahkan aja kalau ada kegiatan-kegiatan ke LKP agar Pak Bram sama Pak Joni dan timnya membuat flyer, kita masukkan saja di kelas member Harvest supaya peserta bisa menembus dengan angka yang naik lagi gitu. Kalau bisa jangan di bawah angka 100. Itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Manajemennya diserahkan aja coba sama Pak Bram semuanya. Biar Bapak itu yang mengatur nanti membentuk tim untuk mengapakan kegiatan kita untuk memosting, untuk sosialisasi mengapa membuat iklan kayak gitu, mengapain untuk sosialisasikan, ya, sosialisasi atau mempromosikan. Iya, itu aja Ibu. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu panitia yang senantiasa bekerja keras untuk kegiatan kita. Ini ada Ibu Kartika, Pak Kus, Pak Bram, Ibu Hera, masih kita yang berlima. Itu aja Ibu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih banyak. Semangat bekerja. Terima kasih Bu Eni, luar biasa haru dan bangga ini bisa menjadi bagian dari keluarga besar LKP Harvest dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kesibukan kami. Jika dipandang bisa bergabung pada saat ada kegiatan untuk mempercayakan kepada Pak Amran itu akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri buat saya untuk menyerahkan memang manajerialnya kepada Pak Bram. Karena kompetensi beliau sudah tidak diragukan lagi. Pak Bram, mudah-mudahan Pak Bram bersedia untuk memanage lagi kegiatan kita yang akan dilakukan selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemudahan untuk selalu berinovasi dalam rangka melakukan peningkatan kompetensi kepada teman-teman guru BK di lapangan. Pak Bram, apakah masih ada di sini? Masih Ibu, siap. Siap, kalau begitu kami mengharapkan ada refleksi atau harapan pesan-pesan dari Pak Amran, ketua yang luar biasa ini, anak muda yang top markotop ini. Pak Bram, dengan hormat dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih kepada Ibu Eni, Ibu Hera, Pak Sunadi, kemudian Ibu Kartika dan teman-teman yang belum bisa bergabung pada malam hari ini. Sebenarnya untuk kegiatan kali ini saya hanya mengikuti sekilas, hanya mengikuti perkembangan, karena aktivitas saya juga apalagi malam ya Bu ya, karena saya masih aktif juga mengajar di KBRI Portugal. Jadi memang saya sadari bahwasanya saya tidak bisa terlalu fokus, tapi saya berusaha untuk bisa memberikan sebisanya, semampu saya seperti itu. Jadi saya juga mohon maaf apabila memang saya tidak terlalu aktif pada Zoom atau pada chat WA gitu Ibu. Terima kasih dan atas pengertiannya saya juga berterima kasih kepada tim kita yang saling menutupi ya Ibu ya, saling mengisi kekosongan, saling mengisi kekurangan teman-temannya dan saling mendukung satu sama lain. Menurut saya itu hal yang perlu dijaga terus untuk biar kita sulit ke depannya, biar semakin hari kegiatan-kegiatan kita ini memang bisa menjadi booming, bahkan bisa dikenal orang. Memang ini kegiatan yang ke-6, tapi dari antara semua kegiatan, memang kegiatan ke-6 ini adalah kegiatan yang paling, kalau kita mengevaluasi, yang paling sedikit peminatnya, Ibu. Tapi walaupun sedikit peminatnya, tapi teman-teman juga bekerja dengan sepenuh hati, saya lihat. Terima kasih Ibu. Mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan ketika saya merespon atau ketika saya memang tidak kurang aktif pada kegiatan kali ini, saya mohon maaf. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak Bram nih, Pak Bram ada harapan, ada apa ya? Mudah-mudahan kegiatan nanti Bu Eni sudah membuka hati, membuka tangan untuk pada saat ada kegiatan kita dimasukkan untuk promonya di Members Harvest. Apakah Pak Bram bersedia untuk memanajeria kondisi tersebut? Insya Allah kita masih punya banyak ide kok Pak. Iya, tapi yang tadi kan saya dengar sempat bahwasannya P4TK sudah dilabel menjadi Balai Besar Guru Penggerak. Ya, menurut saya memang teman-teman yang di grup itu, grup Harvest itu memang dia banyaknya bukan yang guru BK-nya gitu. Tapi memang coba kita buat sebuah kegiatan yang memang menghimpun menghimpun yang bukan hanya guru BK. Kalaupun nanti nama P4TK BK bukan P4TK BK tapi Balai Besar Guru Penggerak, saya yakin kita bisa mengembangkan kompetensi guru BK, tapi bisa juga dengan guru mata pelajaran secara umum. Terima kasih. Wah, ini informasi yang luar biasa Pak Bram. Bolehkah saya mengetahui kira-kira peta pekerjaan teman-teman yang menjadi Members Harvest itu di mana? Karena ketika kami masuk di Balai Besar Guru Penggerak, artinya di dalam Balai Besar Guru Penggerak itu pastinya kami akan melebur dengan banyak teman-teman yang ada di dalam. Sehingga kami bisa melihat kira-kira siapa yang memiliki visi yang sama dengan kita,
yang bisa kerjasama, ya satu frekuensi lah, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan itu dengan bahagia, dengan senang, tanpa ada beban apapun. Bolehkah Pak Amran memberikan gambaran tentang peta members di Harvest? Kalau di member ini mereka ada yang pasif, ada yang aktif. Kalaupun seperti kemarin itu ada beberapa memang ketika dia memang tidak guru BK, tapi mereka juga mau mendaftar gitu untuk materi-materi BK. Tetapi yang paling saya lihat adalah kebutuhan mereka itu mereka bertanya, Pak punya asesmen diagnostik nggak yang untuk mapel gitu. Jadi menurut saya sebenarnya bagaimana kalau mengembangkan asesmen, tapi bukan hanya untuk guru mapel, untuk menyempurnakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dia bisa umum. Kemudian adalah tentang penelitian tindakan, Ibu. Mereka lebih mencari informasi di sana. Memang penelitian tentang PTK banyak mereka dapatkan, tetapi masih berupa pemberian seperti informasi, tidak pada langsung praktiknya, seperti itu Ibu yang saya lihat. Jadi mereka sebenarnya punya keinginan untuk tahu tentang penelitian, tapi memang mereka juga ingin tahu tentang, untuk saat ini tentang mengembangkan, mengembangkan tentang diagnostik Ibu, itu tentang asesmen. Demikian kira-kira yang informasi yang bisa saya sampaikan. Oh baik, luar biasa, ini informasi yang sangat berharga ini buat kami, buat saya sama Pak Dani. Kalau yang sementara kami rancang itu bahkan sudah ada beberapa bahan sayangnya adalah tentang asesmen non diagnostik yang bisa dilaksanakan oleh guru BK. Tetapi jika ternyata kita punya members di Harvest itu yang juga berasal dari MAPEL, nanti kita bisa kolaborasikan. Jadi di dalamnya itu ada bagaimana cara melakukan asesmen diagnostik akademik dan non-akademik. Serta bagaimana seorang guru MAPEL maupun guru BK itu membina kolaborasi di dalamnya, karena di program sekolah penggerak itu saya, Pak Dani itu sama-sama adalah koordinator fasilitator sekolah penggerak. Kalau dulu koordinator pelatih ahli namanya. Nah, kami memang juga membawahi semua mapel sebenarnya. Artinya dasar keilmuan di situ insya Allah ada. Insya Allah ada karena sudah berapa berjalan ini sementara kami melaksanakan itu. Ya, seperti itu Pak Amran. Insya Allah ini sudah direkor. Nanti kita akan memberikan kepada Pak Dani untuk meneruskan. Nah, tentang tentang kondisi kita sekarang yang memang turun, insya Allah itu tidak menjadi penurun semangat bagi saya untuk terus berbagi, tetapi menjadi penyemangat bagi saya karena walaupun peserta kita sedikit, tetapi mereka sangat antusias dan ada rasa puas yang membuat kita, oh iya berarti memang hanya karena kesibukan atau bukan karena kita yang tidak menarik, tetapi memang karena waktu kesempatan mereka baik. Terima kasih Pak Amran. Apakah masih ada lagi Pak Amran yang mau disampaikan? Ini Bu, saya ingin bertanya, tadi kan saat saya masuk, saya mendapat informasi yang disampaikan itu terpotong gitu. Tadi Bu, saya dengar bahwasanya P4TK udah dilebur menjadi balai besar guru penggerak gitu Bu ya. Jadi sebenarnya saya Pak Dani itu galau. Kita bekerja itu dalam kondisi yang galau parah. Galau parahnya itu karena tertanggal 7 April 2022 ini sudah tidak ada P4TK Penjas BK. Nah, kita akan kemana itu belum jelas. Tetapi wacananya kita akan dilebur ke Balai Guru Penggerak, Balai Besar Guru Penggerak. Karena di setiap provinsi itu ada dua, ada balai besar, ada hanya balai guru penggerak saja, ada BGP, ada BBGP. Nah itu kita kemana itu belum tentu, sementara kan kita punya keluarga, kita akan membawa keluarga pindah rumah dan seterusnya. Sehingga itu memang sangat menggalaukan perasaan, sementara kayak saya, Pak Dani itu PPK-nya belum selesai, Pak Dani pun disertasinya itu sampai terkatung-katung karena mengurus izin-izin belajarnya itu. Seperti itu Pak Bram, jadi keputusannya pun belum ada, kita akan kemana.
Oh, seperti ini lagi Bu. Kemarin kan kalau misalnya kita membuat kegiatan, kita jelas oh ini tentang BK gitu. Berarti nanti di balai besar itu kita tidak bisa lagi tentang permapel Bu ya, tapi secara keseluruhan dia. Gini, jadi saya melihat bahwa itu bisa menjadi satu peluang lagi bagi kita untuk membidik kira-kira, karena di BBGP itu akan merger. Di dalamnya itu pasti akan banyak mata pelajaran. Jadi teman-teman yang punya potensi dan bisa satu frekuensi dengan kita bisa rangkul kembali untuk bekerja sama. Jadi akan ada penambahan sasaran kegiatan. Kalau sekarang kan saya Pak Dani itu lebih kepada kebekaan aja. Tetapi kalau sudah masuk di BBGP, insya Allah peluang kita untuk membidik teman-teman yang sekali lagi yang satu frekuensi itu bisa lebih besar. Yang penting memang kalau saya dengan Pak Dani kita bisa menerima kelemahan dan kekuatan masing-masing seperti itu, jadi bisa saling menutupi sehingga bisa kita kerja dalam kondisi yang nyaman. Seperti itu Pak Bram. Ibu, terima kasih. J, sama-sama. Ada lagi mungkin dari Bu Eni, jika ada lagi yang mau di ini tidak apa-apa Bu. Kami sangat membuka diri, membuka hati untuk mendapatkan masukan yang banyak dari Bunda. Iya, hanya ini aja. Ini Pak Bram ini harus disemangati nih Bu. Bilang sama saya atau yang lain. Iya Pak Bram. Coba aja Pak Bram nanti diatur manajemen memberikan hati untuk di kelas LKP Harvest kita nanti dikondisikan Pak Bram manajemennya kalau bisa biar aja LKP yang menangani semuanya Ibu gitu. Nanti biar Pak Bram yang bagi kelasnya di member untuk member, jadi promosinya lebih leluasa supaya peserta kita lebih banyak. Pak Bram, peserta kita menembus angka 2.000 ya Pak? Kalau 2.000 untuk 5.000 Pak Bram? Kalau member keseluruhan dia sekitar 20.000 sampai saat ini, Bu. Yang untuk semua mapel. Iya, tadi itu saran sama Ibu Hera kalau bisa nilai nominalnya dinaikkan aja, diserahkan aja sama Harvest yang mengelola. Itu saran saya tadi Pak Bram, gitu. Nilai nominalnya kalau bisa waktunya, memang ini kita jadwal kita yang paling panjang ya Pak Bram ya, biasanya sampai 3 hari ya Pak Bram? Iya. Gitu aja yang bisa saya sampaikan Pak Bram. Terima kasih banyak Pak Bram. Selalu semangat saya lihat untuk mengkoordinir manajemen yang ada di LKP. Itu aja yang bisa saya semangati Pak Bram. Tadi sudah saya sampaikan sama Ibu Hera. Mudah-mudahan nanti kita bisa menembus angka yang lebih tinggi lagi ya Bu Hera ya. Amin ya Rabbal Alamin Bu. Terima kasih atas kesempatannya dan keterbukaannya untuk menerima kami ya. Terima kasih Bu Eni. Nah Pak Kusnadi, mungkin ada Pak Kusnadi yang bisa disampaikan yang merupakan refleksi atas pelaksanaan kegiatan kita maupun harapan tentang pelaksanaan kegiatan kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Iya, terima kasih banyak. Ya, silakan Pak Kus, dengan hormat Ibu, silakan. Suara saya kedengaran Bu? Kedengaran Pak, kedengaran. Cuma mohon maaf saya lagi hujan deras ini di Bogor. Oh gitu. Di Makassar hanya rintik. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat bangga mendengarkan petunjuk-petunjuk dari Ibu Eni. Memang saya akui bahwa dalam kesempatan ini, kesempatan pelaksanaan kegiatan kita ini kurang sosialisasi. Mengapa? Karena pada saat sekarang ini pas pelaksanaan ujian sekolah bagi siswa SMP maupun SMA. Jadi beberapa teman yang chat saya bahwa
kita tidak bisa ikut karena sementara dalam proses ujian. Nah, ini salah satu, ini kita tidak bisa lagi ditunda. Kenapa? Yang kedua, pada bertepatan dengan masa liburan, masih banyak teman yang belum siap. Saya hubungi dengan ketua MGMP, Goa dan lain sebagainya yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka pada memberikan jawaban bahwa kami sementara dalam proses ujian sekolah. Nah, mungkin pada pelaksanaan ke depan mungkin kita harus perhitungkan waktu pelaksanaan yang misalnya kita pilih waktu yang tidak bertepatan dengan kegiatan sekolah yang urgent yang bisa ditinggalkan. Karena sekarang pada penginputan nilai karena sekarang sistem di Makassar sudah berbeda. Sekarang dulu ijazah itu diterima belangko ijazah diterima itu bulan 6. Sekarang sudah bisa diterima dan bahkan sudah harus ditulis. Nah, itu yang perbedaan mungkin jadwal perencanaan kegiatan kita mungkin lebih dimatangkan ke depan. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah tadi kurangnya sosialisasi yang diberikan limit waktu sosialisasi, tapi itu yang kurang. Ya, limitnya juga. Mungkin nanti kalau diserahkan ke Harvest, mungkin ya 1 bulan sebelumnya sudah seperti dulu. Waktu saya bangga sekali waktu kita kegiatan sosial di di Sulawesi Barat itu luar biasa. Dan tidak ditentukan jumlahnya. Ada yang menyumbang lebih banyak, ada memang yang sedikit, tapi lebih banyak yang jumlahnya yang menyumbang lebih banyak, lebih besar. Tidak ditentukan. Nah, ini kita tentukan. Malah saya pikir di antara kegiatan ini yang paling kecil. Kenapa? Karena waktunya 1 minggu, terus pembayarannya juga ini ya. Tapi tidak apa-apa, kita masing-masing belajar. Ini saya kira persoalan ini adalah yang kedua. Artinya bukan tujuan utama kita untuk memperoleh finansial, tetapi kalau memang pesertanya banyak kan lebih bagus lagi. Nah, tujuan kita ini bagaimana mengembangkan guru-guru BK kita ke depan. Nah, tadi saya dengar, saya tadi ikut acaranya workshop pengembangan di sekolah saya tadi, ada dari Pak Dr. Tamri yang memberikan bahwa kita BK artinya kalah sama dokter. Dokter itu sebelum misalnya ini dia tidak pernah membuka buku pada saat dia praktek. Pasti dia hafal obat ini. Nah, saya ditanya, bagaimana pelaksanaan BK? Lah, ini berapa tahun Bapak jadi guru BK? Saya bilang sudah hampir 30 tahun, Pak. Nah, berarti Bapak sudah harus sudah hafal prosedur BK bagaimana? Sudah hafal, Pak. Nah, terus kalau misalnya di konseling itu langkah-langkahnya ini di luar kepala, seperti membaca suratul Fatihah bagi orang Islam itu, mengalir dengan sendirinya, terarah ini. Waduh, saya baru sadar bahwa betul juga ya. Saya sudah 30 tahun jadi guru BK, kok istilahnya belum saya hafal secara mendetail proses-prosesnya, bagaimana itu menerima konsli, bagaimana ini. Kalau dokter itu sudah terprogram, sama dengan di bandara. Itu saja, begitu masuk kita senyum, disapa, ini. Kita tidak, kadang terpengaruh, kita punya emosi dua, padahal sebetulnya harus dihilangkan itu. Apalagi sudah berulang kali siswa itu masuk di ruangan kita. Nah, ini untuk ke depan mungkin kita bisa bisa Pak Amran bisa merancang mungkin bagaimana BK itu supaya terprogram juga. Kita punya begitu masuk, kita sapa dengan baik itu siswa, dipersilakan duduk, kalau bisa dipersilakan minum, sudah itu dilayani dengan baik, sehingga kesannya bahwa apa yang saya dapatkan di ruang BK ternyata seperti ini, bisa membuat saya bahagia, walaupun misalnya hanya sebatas itu. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi saya tadi memperoleh ilmu dari workshop itu tentang pengembangan kompetensi, bukan cuma kompetensi guru BK, tapi semua kompetensi guru. Guru ditanya, Ibu ngajar apa? Ngajar bahasa Inggris. Nah, sekarang Ibu kalau misalnya mengajar
Apa yang pertama Ibu lakukan? Itu harus terprogram di otak kita. Oh ini yang saya sampaikan, sehingga anak-anak senang. Waduh, luar biasa tadi saya betul-betul ini pengalaman yang ini yang memperkesan. Jadi betul-betul Bu, saya merasa bahwa saya sudah 30 tahun menjadi hampir sudah 25 tahun menjadi guru BK. Apa namanya, kesan saya seperti dokter itu terekam rekam mediknya siswanya, pasiennya itu mulai dari tahun sekian sampai sekarang masih tersimpan. Kita ini tidak berarti ya perlu mungkin pengadministrasian ke depan ya Pak Amran, pengadministrasian kebijakan kita mungkin perlu ada penyegaran, bukan pelatihan lagi, penyegaran supaya kita ini segar kembali tentang apa-apa yang perlu dilakukan di desa. Ya, masih banyak sebetulnya yang perlu kita program Pak Amran. Insya Allah ke depan kalau rencana kita ini berhasil, guru BK dan seluruh guru akan menjadi terkesima oleh program-program yang kita lakukan di BK Hub Lavers ini. Atau apa yang Ibu ini punya apa lagi? Carvers ya? Apa namanya? KP, Pak. KP, ya itu. Saya kira demikian dulu untuk sementara, Wira. Terima kasih, Wira. Ya, silakan dilanjut. Terima kasih Pak Kusnadi atas banyak masukan. Insya Allah kita semua akan berusaha untuk mengakomodir berbagai masukan yang ada dalam rangka memberikan layanan terbaik buat semua. Ya baik, luar biasa petirnya ini. Saya persilakan kembali kepada Bu Sari. Bunda Sari mungkin ada masukan. Petirnya ini mengagetkan sampai kelihatannya masuk rumah. Ya, kalau di Bogor emang begitu ya Bu. Terima kasih Bu Hera. Di setiap kejadian kita akan bisa mengambil hikmahnya. Ternyata di kejadian yang kalau menurut dilihat dari kasat matanya hanya sedikit peserta, tapi ternyata di sedikit ini hikmahnya yang saya ambil banyak sekali, karena banyak peserta yang menyampaikan betapa materi yang diberikan ini sangat baru untuk mereka, sangat bermanfaat untuk mereka, dan membuat mereka menjadi bersemangat kembali bahwa walaupun tidak diberi jam ya, terutama ini yang BK, walaupun tidak diberi jam oleh kebijakan dari sekolah, tapi masih bisa berkiprah dan menunjukkan bahwa BK itu ada. Jadi buat saya itu sudah lebih dari cukup. Dan ternyata setelah akhirnya Bu Eni, terima kasih Bu Eni, memberikan refleksi, malah menjadi membuka lebih banyak peluang untuk kita, untuk Bu Hera, untuk Pak Dani yang memang mempunyai ilmunya, dan LKP Harvest yang mempunyai manajerialnya. Jadi kolaborasi antara berdua ini menurut saya akan lebih ke depan akan lebih baik lagi. Apalagi ini sebelum tertata, apalagi kalau nanti ke depannya lebih tertata lagi. Ini kan kita sekarang membuka jalan ya, alhamdulillah membuka jalan. Bu Eni menyampaikan, Bu Hera dan Pak Dani menyambut, kita MGBK, Pak Kusnadi akan mendukung ya. Mudah-mudahan bukan hanya BK yang maju, tetapi semua guru mapel. Kenapa bisa? Karena sekarang sudah tidak ada lagi P4TK. Malahan Bu Hera dan Pak Dani membawa bendera yang lebih besar lagi. Itu membuat harapan ke depan akan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Amran, Bu Eni yang sudah membuka cakrawala kami bahwa ke depan harapan ternyata akan lebih baik lagi daripada hari ini. Terima kasih Bu Hera.
Terima kasih Bu Ndasari atas berbagai gambaran kondisi harapan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa selalu diberikan kekuatan, kemudahan untuk itu. Amin. Apakah ada lagi teman? Coba saya lihat. Oh sudah ya. Kita ada 1, 2, 3, 4. Sudah semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati. Apakah ada lagi hal yang kita mau diskusikan malam hari ini? Belum ada teman yang masuk sehingga ya mungkin bisa dijadwal ulang Bu ya, karena masih banyak teman-teman yang masih banyak yang belum ikut, supaya semua kita bisa. Tapi saya berharap betul-betul kita panitia semangat, saling mendukung, luar biasa. Ini yang saya sampaikan, apresiasi buat kita panitia. Insya Allah ke depan kita bisa lebih kita kompetensi guru pada umumnya, khususnya guru BK di sekolah bisa lebih bermakna, sehingga kehadiran kita, eksistensi BK di sekolah tidak diragukan lagi. Kalau misalnya tidak ada guru BK, dicari mana guru BK saya. Saya ingin bertemu, saya rindu ingin bertemu. Nah, beda kalau misalnya guru ini, guru yang lain biasanya, oh semoga Bapak guru ini tidak masuk karena masuk mahasiswa, kamu sudah belajar lagi. Nah, sudah selesai. Katanya enak di sini. Kita bisa curhat, ngomong ngomong ini sama guru BK apa gitu ya. Dan saya sangat terkesan misalnya kalau misalnya guru BK juga punya ciri khas tersendiri dalam menyampaikan layanan klasikalnya, sehingga kita bisa mempertontonkan bagaimana keceriaan anak-anak waktu kita memberikan layanan klasikal. Itu biasa guru mata pelajaran ngintip, kenapa ini ribut nyanyi-nyanyi apa dan sebagainya. Nah, itulah sebetulnya yang kita inginkan agar anak-anak senang dalam mengikuti proses. Silakan Bu ya. Siapa tahu ada lagi yang ingin memberikan. Saya kira yang lain teman-teman yang belum hadir ini banyak juga kesan sih. Cuman ya malam ini belum sempat bergabung. Kalau bisa dijadwalkan kembali mungkin Bu Hera untuk semua panitia untuk bisa berkumpul gitu ya. Nanti ditanya-tanya saja kapan bisanya agar masing-masing bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, insya Allah. Terima kasih Bunda Sari, Pak Kusnadi, spesial buat Bu Eniwati, Pak Amran yang luar biasa, ini anak muda yang sangat visioner dengan berbagai multi talent. Mudah-mudahan bisa selalu menguatkan kita, mendukung kita, dan memberikan kita kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman guru BK dan members of Harvard. Luar biasa. Teman-teman semua, apakah masih ada hal yang kita mau bahas lagi? Saya khawatir ini mengganggu waktunya Pak Kusnadi, Bu Sari, terutama Bunda Eni sama Pak Amran yang Pak Amran yang bertiba dari sekolah masih pakai masih ada ya. Oke, kalau sudah tidak ada Pak Agus, Pak Amran, Bu Eni, enggak ada ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, luar biasa. Terima kasih banyak atas kesempatannya, atas banyak masukan yang diberikan kepada kita semua. Dan saya sangat haru, bangga bisa diterima di keluarga besar Harvard, selalu diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas sehingga bisa berkontribusi dalam peningkatan kompetensi teman-teman guru BK maupun teman-teman guru yang beberapa kali ini pernah juga terlibat
dalam pelaksanaan kegiatan kita. Sekali lagi terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, perwakilan teman yang ada mohon maaf jika mungkin apa yang kita peroleh sekarang ini jauh lebih kurang daripada kelelahan yang Bapak Ibu rasakan, tetapi insya Allah kita dapat ilmunya, itu semakin mengasah pisau keterampilan konsumsi kita. Insya Allah tidak ada pengorbanan yang sia-sia, karena apapun yang kita laksanakan itu akan ada kebermanfaatan. Baik, terima kasih. Refleksi pelaksanaan e-training yang kita sudah laksanakan, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih Bu Eni. Ini saya pegang sesuatu dan terima kasih banyak. Sama-sama Bunda Sari, Bu Eni. Terima kasih banyak. Insyaallah kapan kalau misalnya ada yang lowong, tinggal Pak Bram meng-calling, nanti kita segera eksekusi kembali untuk berbagai kegiatan kami. Siap, Bu. Siap. Topik terutama yang topik diagnostik dan non diagnostik itu insya Allah, Bu. Ya. Di bulan berapa? Oke. Siap, Bu. Ya baik, teman-teman bisa yang mau disampaikan atau didiskusikan lagi. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, teman-teman? Ya, mantap. Oh, alhamdulillah. Hujannya ya Allah luar biasa deras banget. Petirnya Bunda Saria. Iya. Kucing saya sampai kabur semua, takut. Padahal sudah tutup pintu nih, jadi artinya kan suara harusnya enggak ini, tapi saking kencangnya. Dari atas itu. Ini ada Bu Hamra ternyata, Bu Hera, Bu Hamra. Oh, gabung. Baru muncul Bu Hamra. Bu Hamra, selamat bergabung. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu Hamra. Maaf terlambat. Ya nanti insya Allah di jadwal ulang. Alhamdulillah kita ditemani Bu Eni, Bun. Terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan tidak resmi lagi kita untuk memberikan masukan mungkin dalam rangka perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan kita selanjutnya, kan? Dipersilakan Bu Hamra. Bu Eni, Bu Hamra itu adalah kalau tidak salah ketua MGDK di Sumbar, kan ya, SMA apa SMP? SMP, Bu. SMP di Sulawesi Barat, Bu Eni, ini atas nama Bu Hamra. Iya. Sudah. Ya silakan, silakan kata. Selamat malam. Ya. Pertama saya ingin menyampaikan salam dari Mamuju Bu Eni untuk LKP Harvest. Kemarin saya ke Mamuju, kakak kan ada di Mamuju. Kebetulan saya ke warung, banner kita yang kita dulu waktu sos itu masih terpasang di warungnya. Jadi kemudian saya cerita kalau yang bawa itu adalah saya, dan mereka menyampaikan terima kasih itu kepada kita semua. Katanya ya apa yang kita bawa itu sangat bermanfaat buat mereka. Alhamdulillah. Terima kasih buat LKP Harvest. Waktu kemarin yang kita baksos itu, Bu. Halo? Masih ada di room? Ibu Eni masih ada di room? Kalau Ya. untuk kegiatan kita yang sekarang, kan, Ya. mungkin ada masukan? Ya, untuk kegiatan kita yang baru berlangsung, saya menyampaikan permohonan maaf, banyak salah, banyak kekurangan yang saya lakukan dalam kegiatan ini. Kemarin itu betul
betul-betul tidak konsentrasi waktu jadi moderator kemarin karena pas saya di rumahnya kakak banyak sekali orang. Jadi kemudian saya lihat di forum itu tidak ada Pak Singgi, jadi saya lihat bagaimana ini. Iya. Apa yang dibawakan oleh para narasumber, Ibu, Pak Dani itu betul-betul sangat bermanfaat buat kami, betul-betul kami bisa kami gunakan, laksanakan di tempat kami. Insya Allah bisa dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan kami di sekolah, insya Allah, Bu. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita selanjutnya bisa lagi lebih menambah keterampilan kita untuk melaksanakan terutama cyber counseling ini yang ya anggaplah kalau kita di daerah itu betul-betul sesuatu yang baru. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Walaupun ya yang kedua ini baru ini sudah 6 kali kita melaksanakan kegiatan, tapi baru kali ini pesertanya hanya tadi saya hitung baik-baik hanya 108 orang. Ya, yang selama ini ada pernah hampir 400 orang. Iya. Baru kali ini hanya 108 orang, mungkin karena ya memang waktu pelaksanaan kita ini kan kemarin Ramadan, ini waktu liburnya, kemudian waktu kita di sekolah itu betul-betul padat. Jadi tadi juga ini waktu pelaksanaan terakhir kita praktek itu di room kami itu banyak hampir ya cuma membuka masuk Zoom saja, tetapi nyatanya mereka tidak bisa standby di tempat karena banyak memang kesibukan kita di sekolah terutama. Ya, seperti itu Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Hamra. Ya, dalam kegiatan kita saya melihat tidak ada teman itu yang tidak maksimal karena semuanya alhamdulillah sudah maksimal di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Ada Bunda Sari, Pak Kusnadi, Bu Hamra, terutama Pak Ketua itu walaupun sibuknya luar biasa, tetapi di sela-sela kesibukannya masih terus melayani kita. Walaupun memang ya kita sangat memaklumi ada banyak hal yang memang tidak bisa ditinggalkan sama sekali sehingga harus membackup iya di antara kita. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman semua, bagaimana? Apa kita masih membutuhkan waktu untuk bincang-bincang atau kita akhiri saja? Sayonara, selamat bobo-bobo. Iya. Oke. Bunda Sari, silahkan di stop recordingnya. Oke. Terima kasih. Nanti kita sampaikan kepada Hani. Ada kabar gembira. Ibu Ani akan memasukkan kegiatan kita di members